Ketajaman Raphinha tak hanya bersinar di La Liga, tetapi juga di pentas Liga Champions. Di sepanjang musim ini, ia telah mengoleksi 11 gol, memecahkan rekor Neymar dan Rivaldo sebagai pemain Brasil dengan jumlah gol terbanyak dalam satu musim Liga Champions. Raphinha bukan sekadar pemain sayap biasa di Barcelona, ia adalah sosok krusial yang memberikan dampak signifikan bagi tim. Performanya benar-benar melesat pada musim 2024-2025 ini. Raphinha menunjukkan penampilan yang sangat mengesankan untuk Barcelona di musim 2024-2025. Bukti keberhasilannya mudah ditemukan dalam catatan gol dan assist yang telah ia raih. Ia telah mencapai total 53 kontribusi. Dengan kombinasi 53 gol dan assist, Raphinha menempatkan dirinya di level yang jarang dicapai oleh pemain lain di liga-liga top Eropa. Keputusan Scott McTominay untuk bergabung dengan Napoli telah membawa angin segar bagi perjalanan karirnya. Secara pribadi, terutama dalam hal jumlah gol, McTominay kini tengah menjalani musim terbaiknya. Napoli pun merasakan semangat kompetitif yang tinggi, sejalan dengan performa gemilang McTominay di musim pertamanya di Serie A. Ia telah melampaui pencapaian musim 2023-2024, dan dengan 5 pertandingan yang tersisa, bukan hal yang mustahil bagi McTominay untuk meraih angka 2 digit dalam koleksi gol pertamanya di Liga Domestik. Dengan 9 gol yang dicetak di Serie A, seperti yang dilaporkan oleh Opta, ia kini menjadi gelandang debutan paling produktif di Napoli sejak musim 2007-08. Pemain berusia 28 tahun ini bahkan berhasil menyamai rekor yang sebelumnya dipegang oleh legenda klub, Marek Hamšík. Antony tidak menyimpan rasa negatif terhadap Ruben Amorim. Ia berharap manajer asal Portugal itu bisa mencapai kesuksesan bersama Manchester United di penghujung musim ini. Saya baru saja bekerja sama dengan Amorim dalam waktu singkat, tetapi dia adalah pelatih yang luar biasa. Sangat cerdas dan berbakat, ungkap Antony kepada ESPN Brasil. United sedang menghadapi masa-masa sulit saat ini, tetapi dia adalah pelatih yang hebat. Saya memiliki hubungan yang baik dengannya, namun saya mencari tantangan baru dan mendoakan yang terbaik untuknya di akhir musim ini, tambahnya. Pada akhir pekan lalu, sebuah rekor menakjubkan tercipta ketika 8 gol menggetarkan jala gawang dalam 45 menit pertama sebuah pertandingan Bundesliga. Rekor ini lahir dari duel seru antara Union Berlin dan VfB Stuttgart pada Sabtu, 19 April 2025, di pekan ke-30 kompetisi. Yang membuat pertandingan ini begitu menarik perhatian adalah ledakan gol yang terjadi di babak pertama. Union Berlin versus VfB Stuttgart pun mencatatkan sejarah sebagai laga Bundesliga pertama yang menyaksikan 8 gol tercipta sebelum jeda. Di pihak tuan rumah, Union Berlin, mereka sempat memimpin dengan 2 gol sebelum lawan membalas dengan 2 gol pula. Andrej Ilić menjadi bintang dengan mencetak 2 gol untuk timnya. Sementara itu, VfB Stuttgart yang sempat berbalik unggul 4-3 sebelum Ilić mencetak gol keduanya tepat sebelum babak pertama berakhir, menampilkan 4 pemain berbeda yang turut menyumbang gol dalam pertandingan yang berlangsung di Stadion An der Alten Forsterei tersebut. Rekor yang dipegang oleh Erling Haaland baru saja runtuh di tangan Harry Kane, setelah pertandingan akhir pekan yang mengesankan. Rekor baru ini lahir setelah Bayern Munich meraih kemenangan telak 4-0 atas Heidenheim dalam laga Bundesliga pada Sabtu, 19 April 2025. Kane membuka keran gol dengan mencetak gol di menit ke-12. Dengan gol tersebut, Harry Kane kini menjadi pemain tercepat yang mencapai 60 gol di Bundesliga, mencapainya dalam hanya 60 pertandingan. Pemegang rekor sebelumnya, Erling Haaland, yang merupakan mantan bintang Borussia Dortmund dan kini menjadi mesin gol di Manchester City, mencetak 60 gol dalam 65 pertandingan saat membela tim hitam kuning, demikian bunyi pernyataan dari situs resmi Bundesliga. Kabar mengenai transfer Liverpool kembali mencuat menjelang bursa transfer musim panas 2025. Klub yang berbasis di Merseyside ini dilaporkan tengah mengevaluasi pilihan di lini serang, dan nama Ollie Watkins dari Aston Villa muncul sebagai salah satu target potensial. Watkins dianggap sebagai opsi cadangan jika Liverpool tidak berhasil merekrut Alexander Isak, penyerang utama Newcastle United. Mengingat tingginya harga Isak, Liverpool mulai mengalihkan perhatian mereka kepada Ollie Watkins. Meskipun striker Aston Villa ini menunjukkan performa mengesankan dengan mencetak 27 gol di musim 2023-24, posisinya di tim asuhan Unai Emery kini tidak sepenuhnya terjamin. Ia sempat kehilangan tempat utama pada bulan Desember lalu, tergeser oleh John Duran, dan kini harus bersaing dengan Marcus Rashford yang dipinjam dari Manchester United. Real Madrid mulai bersiap-siap menghadapi bursa transfer yang akan datang dengan langkah-langkah yang cermat. Berdasarkan informasi dari Real Madrid Confidential, klub raksasa Spanyol ini tengah mempersiapkan diri untuk kemungkinan kepergian salah satu dari 2 penyerang Brasil mereka, Vinicius Junior atau Rodrigo. Jika salah satu dari mereka benar-benar meninggalkan Santiago Bernabeu, kabarnya Real Madrid akan segera bergerak cepat untuk merekrut Bukayo Saka dari Arsenal. Pemain sayap tim nasional Inggris ini kini menjadi target utama klub setelah penampilannya yang memukau saat melawan Madrid di Liga Champions.
Pertandingan Liga Champions antara Arsenal dan Real Madrid dianggap sebagai momen krusial dalam kisah transfer ini. Dalam laga tersebut, Saka menunjukkan performa yang sangat mengesankan dan menjadi kunci kemenangan Arsenal. Real Madrid kini menghadapi tantangan tak terduga dari Paris Saint-Germain. Klub asal Prancis tersebut dilaporkan turut meramaikan perburuan Trent Alexander-Arnold, yang sebelumnya diprediksi akan bergabung dengan Madrid secara gratis di musim panas ini. Menurut informasi dari Vichajes, PSG telah mengambil langkah terakhir untuk merebut bek kanan Liverpool itu. Situasi ini semakin memanaskan persaingan antara dua raksasa Eropa dalam usaha mendatangkan pemain yang dianggap memiliki nilai strategis tinggi dalam sepak bola modern. Sementara itu, Real Madrid telah menjalin komunikasi dengan Alexander-Arnold selama beberapa bulan terakhir. Mereka bahkan dikabarkan telah mengajukan tawaran kontrak selama 5 tahun yang disambut positif oleh sang pemain. Tottenham dilaporkan hanya akan melepas bek andalan mereka, Destiny Udogie, dengan harga yang selangit. Juara bertahan Premier League, Manchester City, kabarnya tertarik untuk merekrut pemain berusia 22 tahun ini di bursa transfer musim panas yang akan datang. Menurut laporan tersebut, The Lily Whites percaya diri dapat mempertahankan Udogie meskipun City mengajukan tawaran untuknya. Klub ini yakin bahwa kontrak jangka panjang Udogie yang berlaku hingga 2030 memberikan mereka kekuatan untuk menolak setiap tawaran yang datang musim panas ini. Tim yang dilatih oleh Ange Postecoglou akan mempertimbangkan tawaran besar untuk Udogie, tetapi klub asal London Utara ini menegaskan bahwa pemain internasional Italia tersebut hanya akan dilepas jika syarat mereka terpenuhi. Manchester United bersiap untuk meluncurkan tawaran menggiurkan kepada RB Leipzig demi mendapatkan Xavi Simons pada bursa transfer musim panas ini. Berdasarkan laporan dari Vichajes, Setan Merah menggebrak pasar transfer dengan penawaran spektakuler senilai 135 juta euro untuk merekrut gelandang muda berbakat tersebut. Di usia 21 tahun, Simons telah mencuri perhatian banyak orang berkat penampilannya yang memukau di Bundesliga. Pemain asal Belanda ini sebelumnya bergabung dengan Leipzig dari PSG pada musim panas 2024 dengan biaya transfer awal sebesar 50 juta euro, yang dapat meningkat menjadi 80 juta euro dengan berbagai tambahan. Namun, United tampaknya siap untuk melampaui angka tersebut demi membawa Simons ke Old Trafford. Dengan keterampilan teknis yang mumpuni, visi permainan yang tajam, dan fleksibilitas yang luar biasa, Simons dianggap sangat cocok dengan rencana jangka panjang United untuk membangun tim muda yang berkualitas. Manajer Manchester City, Pep Guardiola, menegaskan bahwa kemenangan atas Everton dalam lanjutan Liga Inggris semalam sangat krusial untuk menjaga peluang mereka menuju Liga Champions musim depan. Kini, nasib mereka ada di tangan sendiri untuk sisa musim ini. Dengan kemenangan tersebut, City melesat ke posisi 4 klasemen sementara dengan 58 poin. Posisi ini cukup aman untuk saat ini, karena jatah Liga Champions untuk Premier League musim depan tersedia hingga peringkat 5. Saat ini, segalanya ada di tangan kami, tetapi kami akan menghadapi laga final melawan Aston Villa pada hari Selasa, diikuti 3 pertandingan kandang dan 2 tandang. Semoga kami bisa meraih kesuksesan besar untuk memastikan tempat di Liga Champions, tegas Guardiola. Pertandingan antara Inter Miami dan Columbus Crew menciptakan sejarah baru. Lionel Messi kembali menunjukkan kemampuannya untuk memecahkan rekor dimanapun ia berada. Pertandingan yang berlangsung di kandang Columbus ini menarik perhatian lebih dari 60.000 penonton, tepatnya 60.614 orang yang memadati stadion. Menurut laporan dari Marca, angka tersebut menjadi rekor tertinggi yang pernah dicapai oleh Columbus Crew di markas mereka. Kehadiran Messi menjadi magnet utama. Beberapa hari sebelumnya, Lionel Messi juga berkontribusi untuk Chicago Fire dalam mencetak rekor serupa, dengan 62.358 penonton yang memenuhi Soldier Field saat melawan Inter Miami. Tahun lalu, rekor-rekor serupa juga tercipta. Saat Inter Miami bertandang ke markas New England Revolutions, Stadion Gillette Stadium berhasil menarik 65.612 penonton. Manajer Liverpool, Arne Slot, melontarkan pernyataan yang tegas mengenai persaingan di Premier League musim ini. Ia menegaskan bahwa Liga Sepak Bola Inggris ini semakin menguat dibandingkan sebelumnya, sambil menyoroti dominasi Manchester City yang, menurutnya, memiliki anggaran tanpa batas untuk merekrut pemain. Pernyataan ini muncul sebagai respons terhadap anggapan bahwa pencapaian Liverpool dalam mengejar gelar juara musim ini dianggap kurang mengesankan, mengingat beberapa pesaing tangguh seperti City dan Arsenal tampil di bawah performa terbaik mereka dalam beberapa musim terakhir. Namun, bagi Slot, musim ini justru menunjukkan betapa sengitnya persaingan di Premier League. Barcelona tetap bertekad untuk mendatangkan Jonathan Tah, yang akan berstatus bebas transfer dari Bayer Leverkusen di akhir musim ini, meskipun mereka masih menghadapi tantangan finansial. Tim asal Catalonia ini terus berupaya keras untuk merekrut Tah dengan status bebas transfer pada bursa transfer musim panas mendatang.
Menurut laporan dari Vichajes, meskipun pembicaraan mengenai transfer ke Blaugrana sempat mereda dalam beberapa pekan terakhir, tampaknya klub tersebut belum sepenuhnya menutup kemungkinan untuk mengamankan jasa bek berpengalaman ini. Pemain internasional Jerman tersebut telah menegaskan bahwa ia tidak akan memperpanjang kontraknya dengan Leverkusen, yang membuatnya menjadi incaran beberapa klub elit Eropa untuk musim depan. Bayern Munchen semakin mendekati impian meraih gelar juara Bundesliga musim ini setelah meraih kemenangan meyakinkan di markas Heidenheim akhir pekan lalu. Kini, Bayern memiliki peluang untuk mengunci gelar ke-34 mereka, yang bisa terwujud secepatnya pada pekan depan jika mereka berhasil meraih kemenangan di pertandingan selanjutnya. Saat ini, tim yang dilatih oleh Vincent Kompany ini bercokol di puncak klasemen dengan total 72 poin. Mereka sempat menghadapi tekanan dari Bayer Leverkusen, terutama setelah kedua tim bermain imbang 0-0 pada 16 Februari lalu, dan Bayern juga mengalami kekalahan mengejutkan di kandang sendiri melawan Bochum dengan skor 2-3. Chelsea mencatatkan comeback yang luar biasa di pekan ke-33 Premier League 2024-2025. Dalam duel sengit melawan tetangga mereka, Fulham, The Blues berhasil meraih kemenangan dengan skor 1-2. Fulham membuka keunggulan melalui gol Alex Iwobi. Namun, Chelsea tidak tinggal diam dan berhasil menyamakan kedudukan lewat gol Tyrique George di babak kedua, sebelum Pedro Neto mencetak gol penentu kemenangan di masa injury time. Dengan tambahan 3 poin ini, Chelsea melesat ke posisi kelima dengan total 57 poin. Sementara itu, Fulham harus puas berada di peringkat ke-9 dengan 48 poin. Arsenal menunjukkan kekuatan mereka yang tak terbendung saat bertandang ke markas Ipswich Town. Pasukan Mikel Arteta meraih kemenangan telak 4-0. 4 gol Arsenal dihasilkan oleh Leandro Trossard, 14, 69, Gabriel Martinelli, 28, dan Eden Nwaneri, 88. Ipswich tak mampu berbuat banyak dan bahkan harus kehilangan satu pemain akibat kartu merah. Kemenangan ini menjaga Arsenal tetap di posisi kedua klasemen Liga Inggris 2024-2025 dengan 66 poin dari 33 pertandingan. Manchester United kembali mengalami kekalahan di pekan ke-33 Premier League 2024-2025. Dalam laga melawan Wolverhampton, Setan Merah harus menelan pil pahit dengan skor 1-0. Wolverhampton berhasil unggul berkat gol Pablo Sarabia di akhir babak kedua. Dengan tambahan 3 poin ini, Wolverhampton naik ke peringkat ke-15, sementara MU tertahan di posisi 14 dengan 38 poin. Liverpool harus berjuang keras untuk meraih 3 poin penting. The Reds berhasil mengalahkan tuan rumah Leicester City dengan skor tipis 1-0. Liverpool mendominasi permainan selama 90 menit, namun Leicester tampil solid di lini belakang. Gol tunggal Liverpool tercipta di menit ke-76 melalui tendangan keras Trent Alexander-Arnold. Kemenangan ini mengukuhkan posisi Liverpool di puncak klasemen Liga Inggris 2024-2025 dengan 79 poin dari 33 pertandingan. Inter Milan mengalami kekalahan dramatis dari Bologna di pekan ke-33 Serie A. Meskipun Inter mendominasi penguasaan bola, Bologna sesekali memberikan perlawanan. Kedua tim kesulitan menciptakan peluang berbahaya, dan satu-satunya gol di laga ini dicetak oleh Riccardo Orsolini. Hasil ini membuat Inter mengumpulkan 71 poin dan tetap di puncak klasemen sementara Liga Italia 2024-2025, meskipun mereka tidak dapat menjauh dari kejaran Napoli. Sementara itu, Bologna naik ke peringkat 4 dengan 60 poin dari 33 laga. AC Milan dipaksa menyerah oleh Atalanta di pekan ke-33 Serie A 2024-2025 di San Siro. Kedua tim saling menyerang, tetapi peluang emas sangat minim. Satu-satunya gol di pertandingan ini dicetak oleh Ederson. Dengan hasil ini, Atalanta mengumpulkan 64 poin dan bertahan di posisi 3 klasemen sementara Liga Italia 2024-2025, sedangkan Milan berada di posisi 9 dengan 51 poin. Raksasa La Liga Real Madrid menang tipis atas Athletic Bilbao di laga pekan ke-32 Liga Spanyol 2024-2025 di Santiago Bernabeu. Madrid mendominasi pertandingan ini dan menciptakan sejumlah peluang. Namun hanya peluang dari Federico Valverde saja yang bisa berbuah gol. Hasil ini membuat Madrid sekarang mengemas 69 poin dari 32 laga dan ada di posisi kedua klasemen sementara Liga Spanyol. Sedangkan Bilbao ada di peringkat 4 dengan raihan 57 angka.